Halo teman-teman, kita masih melanjutkan lagi membahas tentang soal eksponen ya. Pada sesi sebelumnya kita membahas tentang eksponen yang bentuk perkalian. Ini dikali ya. Tapi sekarang kita akan membahas yang bentuk penjumlahan dan atau pengurangan gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya pasti berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, caranya bagaimana? Oke. Pada sesi sebelumnya kan kalau pangkatnya negatif itu tinggal pindah ruas ke bawah, ke atas gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau ada penjumlahan pengurangan, ada tanda ini, maka kita tidak bebas lagi untuk memindahkan ke atas atau ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan lihat cara pengerjaannya. Oke, yang A terlebih dahulu. Em, Kalau ada soal seperti ini, maka pangkatnya kita positifkan di tempatnya sendiri. Jadi yang A, X pangkat min 2 min Y pangkat min 2 dibagi X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Ini kita ubah menjadi 1/X pangkat 2 dikurang 1/Y pangkat 2 per 1/X plus 1/Y. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Jadi nggak bisa langsung pindah ruas, pindah apa, jadi penyebut begitu ya, teman-teman ya. Ingat, karena ada tambah sama kurang. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Nah, ini di pembilangnya sendiri kita samakan penyebutnya. Penyebutnya ini juga kita samakan penyebutnya, begitu ya, teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Nah, yang pembilang dulu. Kalau kalian punya soal 1/5 mau dikurang sama 1/3, cara mengerjakannya bagaimana? Kan pertama kalian samakan penyebutnya dulu ya. Penyebutnya berapa? Karena 5 dan 3 sama-sama bilangan prima, dia nggak punya faktor persekutuan, maka artinya 5 kali 3 gitu ya. Nah, berarti di sini sama nih, X kuadrat sama Y kuadrat sama-sama tidak punya faktor persekutuan, maka kita kali X kuadrat Y kuadrat gitu ya. Nah, kemudian pembilangnya bagaimana? Caranya kan berarti gini, eh 5 dikali 3 kalau dibagi 5, sisanya apa? Sisanya 3. Nah, 3 dikali 1 berarti di sini 3. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dikurang. Kalau ini min, berarti ini min. Kalau di sini plus, di sini plus. Kemudian 5 dikali 3 kalau dibagi 3 sisanya apa? 5. 5 kali 1, 1. Atau ini hasil kali silang, begitu ya. Kalau di sini eh, penyebutnya tinggal dikali, maka untuk pembilangnya kita kali silang. Ini 5/1. 5 ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang soal kita, berarti pembilangnya adalah X kuadrat Y kuadrat. Jika dibagi X kuadrat, sisanya apa? Oke, Y kuadrat masih bersisa karena X kuadrat jadi dicoret gitu ya. Y kuadrat dikali 1, berarti Y kuadrat. Dikurang karena ini minus, berarti X kuadrat Y kuadrat, kalau dibagi Y kuadrat, Y kuadratnya coret. Berarti masih sisa X kuadrat kali 1, X kuadrat. Per, nah sekarang yang penyebutnya. Berarti ini X kali Y ya. X kali Y dibagi X, X-nya coret, masih Y, Y kali 1, Y. Karena ini plus berarti ditambah X kali Y dibagi Y, Y-nya coret, masih X, X kali 1 berarti X. Nah, kemudian kita ubah ke perkalian. Y kuadrat min X kuadrat dibagi X kuadrat Y kuadrat kali, ini dibalik ya, teman-teman. Kalau kalian punya soal 1/3 dibagi 2/5, maka dia sama dengan 1/3 kali 5/2 gitu ya. 2/5-nya dibalik. Maka di sini yang penyebutnya ini juga dibalik jadi X kali Y dibagi Y tambah X gitu. Jadi sama dengan, nah teman-teman, ini kan bisa dicoret nih. Ini X kuadrat, X-nya dicoret 1,
X-nya coret 1, di sini hilang 1. Kemudian Y-nya juga nih, ini Y-nya coret 1, ini coret 1. Berarti sisanya adalah Y kuadrat min X kuadrat dibagi XY, karena ini masih dicoret 1 ya, kali Y plus X. Nah, begitu. Nah, kemudian Y kuadrat min X kuadrat ini masih bisa difaktorkan. Teman-teman ingat bentuk eh, A kuadrat min B kuadrat ini adalah, jika difaktorkan adalah A plus B kali A min B. Gitu ya teman-teman ya, ini diingat. Oke, nah ini berarti Y itu sebagai A, X itu sebagai B. Maka faktornya adalah Y plus X dikali Y min X dibagi XY kali Y plus X. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Coret. Yang ini sama dengan ini kita buang. Gitu ya teman-teman ya, coret. Nah, jadi sisanya tinggal Y min X dibagi XY. Ya sudah selesai. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor B. Kita geser dulu. Yang B. A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 per A ditambah B pangkat min 1. Oke, kita kerjakan. Berarti ini adalah 1 per A ditambah 1 per kok 6 B. Dibagi, yang ini karena ada kurungnya berarti satu rombongan ya. Nah, begini, satu rombongan. Samakan penyebutnya dulu untuk pembilang. Berarti A kali B ya, sama dengan ini tadi ya, seper X ditambah seper Y ya. Berarti pembilangnya adalah A kali B dibagi A. A-nya coret, masih B. Tambah A kali B bagi B. B-nya coret, berarti masih A. Dibagi 1 per A tambah B. Oke, kemudian pecahan dibagi pecahan. Kita balik bawahnya. Diubah ke perkalian ya. Oke, dikali A tambah B dibagi 1. Oke, A tambah B sama B tambah A itu sama nggak? Sama. Berarti dia adalah A tambah B kuadrat per AB. Selesai. Gitu teman-teman. Oke. Yang nomor C. Oke teman-teman. Yang nomor, nah perhatikan soal nomor A dan B. A dan B mirip, hampir mirip. Tetapi untuk soal yang B ini kan yang pangkat min 1 A dan B. Gitu ya. Nah, untuk soal A, seperti yang A, karena dia pangkatnya yang negatif itu per sukunya, maka ini ada cara cepatnya. Nah, saya ajarin cara cepatnya ya. Nanti silahkan mau dipakai atau enggak, boleh bebas. Oke, atau khusus untuk yang pangkatnya negatifnya itu per suku ya. X pangkat min, salah, min 2 dikurangi Y pangkat min 2 dibagi X pangkat min 1 plus Y pangkat min 1. Nah, teman-teman, bentuk ini bisa diselesaikan dengan cara cepat. Caranya adalah semua suku kita kali dengan pangkat yang lawannya dari yang terkecil. Oke, kita cari pangkat yang terkecilnya. Variabelnya ada dua. Nah, kita cari satu-satu. Untuk X, variabel yang pertama, pembilangnya pangkat terkecilnya adalah min 2. Penyebutnya adalah min 1. Yang terkecil berarti yang mana? Yang min 2. Saya stabilo nih. Min 2. Maka kita kali pakai lawannya. Min 2 adalah 2. Gitu ya. Nah, sekarang yang Y-nya. Suku yang kedua. Suku yang kedua adalah Y. Pangkat terkecilnya pembilang adalah pangkat min 2. Pangkat terkecilnya penyebut adalah min 1 yang paling kecil. Adalah min 2. Berarti lawannya min 2 adalah 2. Nah, ini perlakukan atas bawah dikali dengan em,
yang sama ya, ini kan kita sebenarnya tidak mengubah apapun. Cuman kita mau mempositifkan pangkatnya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, semua kita kali sekarang. X pangkat min 2 dikali X pangkat 2, Y pangkat 2, dikurang X pangkat 2, Y pangkat 2, Y pangkat min 2. Semua suku ya, dikali ya. Per X pangkat min 1 kali X pangkat 2, Y pangkat 2. Tambah X pangkat 2, Y pangkat 2, Y pangkat min 1. Oke. Nah, teman-teman ingat ini. Saya stabilo lagi ya. X pangkat min 2 kali X pangkat 2 artinya X pangkat 0 ya. X pangkat 0 karena pangkat ditambah. Y pangkat 2 tetap min. Yang ini saya stabilo juga. Y pangkat 2 dikali Y pangkat min 2. Jadinya Y pangkat 0 ya. Pangkatnya ditambah ya. Oke. Nah, terus yang ini. X pangkat min 1 kali X pangkat min 2 berarti X pangkat 1 ya. Y-nya tetap plus. Nah, yang ini Y sama Y. X-nya tetap pangkat 2, tapi Y-nya pangkat 1 karena 2 min 1. Oke. Yang pangkat 0 itu 1, berarti tinggal Y kuadrat min X. Y-nya 0, pangkat 0 berarti 1, berarti tinggal X kuadrat. Dibagi, yang ini tetap kita faktorkan ya, yang sukunya sama ya. Ini X-nya keluar 1. Y-nya keluar 1. Nah, X-nya sudah difaktorkan, Y-nya masih sisa 1 di dalam, gitu ya. Plus, kemudian ini X-nya 1 sudah keluar, berarti yang di dalam masih ada 1. Y-nya udah keluar ya. Oke, kita tinggal faktorkan pembilangnya, sama dengan yang ini tadi. Berarti Y plus 1, plus X, Y min X, dibagi XY kali Y plus X. Nah, kita tinggal coret yang sama. Ini. Berarti jawabannya adalah Y min X dibagi X kali Y. Sama ya, teman-teman ya. Nah, bebas kalian mau pakai cara yang mana. Oke, kita lanjut. Sekarang yang C. C. P pangkat 7 dikurang Q pangkat min 3 per 2 dibagi P pangkat 7 per 2 plus Q pangkat min 3 per 4. Oke, nah teman-teman, yang C ini berbeda dari yang A dan B. Oke, dia pangkatnya pecahan. Oke, kemudian apakah ini bisa dikali dengan lawan pangkatnya tadi? Coba kita lihat. Dia pangkat terkecilnya, P-nya adalah pangkat 7 per 2. Q-nya adalah min 3 per 2 ya. Ya kan? Maka kita kali, coba ya, kita kali. Kita kali sama P pangkat. Oh, nggak bisa, harus min. Nah, ini harus cari cara lain berarti. Oke, caranya adalah perhatikan pangkat pembilangnya. Di sini pangkat 7, ini 7 per 2. Ini 3 per 2, ini min 3 per 2, ini min 3 per 4. Artinya, pangkatnya pembilang itu ternyata 2 kalinya. Berarti kita bisa ubah jadi begini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Karena 7 per 2, kalau pangkat berpangkat itu kan pangkat dikali ya. 7 per 2 dikali 2 kan 2-nya coret jadi 7 kan. Yang Q-nya berarti pangkat min 3 per 4 kali 2. Nah, penyebutnya tetap sama. Plus Q pangkat min 3 per 4. Nah, teman-teman kalau ini kita anggap sebagai A, ini B, ini A, ini B. Nah, lagi-lagi kita dapat rumus A kuadrat min B kuadrat ya. Faktornya adalah A plus B, A min B. Oke, berarti pembilangnya bisa kita faktorkan jadi P pangkat 7 per 2 plus
Q pangkat min 3 per 4 dikali P pangkat 7 per 2 min Q pangkat min 3 per 4 dibagi, penyebutnya sama ya, P pangkat 7 per 2 plus Q pangkat min 3 per 4. Oke. Nah, kalian bisa lihat apa yang sama? Nah, ini sama. Berarti dia boleh dicoret semua ya, satu kesatuan. Berarti sisanya adalah P pangkat 7 per 2 min Q pangkat min 3 per 4. Nah, ini artinya P pangkat 7 setengah. Nanti kita jadikan bentuk akar ya. Min Q pangkat min 3 seperempat. Nah, bentuk ini bisa diubah menjadi, kalau ingat tadi sifat, oh kemarin ya, kalau ada akar A itu kan artinya A pangkat setengah. Kalau ada A pangkat M per N itu adalah akar pangkat N dari A pangkat M gitu ya. Ini sifat ya, teman-teman ya. Nah, maka ini menjadi akar P pangkat 7. Nah, di sini sebenarnya ada angka 2-nya, tapi nggak pernah ditulis ya, teman-teman ya, kalau akar ya. Min. Nah, teman-teman karena ini pangkat Q-nya adalah pangkat minus, berarti dia ke bawah gitu ya. Jadinya akar pangkat 4 di sini. Q-nya pangkat 3. Nah, selesai. Oke, teman-teman. Bagi yang kurang paham, silahkan nanti di setel ulang, ditonton ulang, sampai kalian benar-benar paham ya. Oke, dipelajari terus. Kemudian soal-soal latihannya silahkan dilanjutkan, dicoba dikerjakan. Oke, semoga membantu ya. Selamat belajar.